Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa berita akan adanya hari akhirat, ini membuat sesuatu hal yang baru, informasi baru bagi mereka. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah, sujud di hadapannya bersimpuh, minta ampun atas segala kesilahan, kekhilafan dan keteledoran yang telah kita kerjakan mulai tadi kita bangun tidur sampai kita memasuki waktu malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil kita beriktikaf menunggu tibanya salat Isya, mari sama-sama kita mendengarkan kalam-kalam ilahi. Kali ini kita akan mendengarkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba. Surat An-Naba ini berada di juz 30, diturunkan di Mekah, jumlah ayatnya 40 ayat. Disebut dengan surat An-Naba, ada juga yang menyebutkannya surat Amma Yatasa'alun. Surat ini menjadi pembuka dalam surat-surat yang ada dalam
juz 30 yang berjumlah 37 surah. Ayatnya pendek-pendek, bertemakan tentang hari kiamat, hari berbangkit, dan hal-hal yang terkait dengan hari akhir. Maka nggak heran kalau surat ini atau juz 30 ini banyak menekankan aspek keyakinan dan kepercayaan kita kepada hari akhir, karena pada hakikatnya kita akan menuju ke sana hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Itu maknanya semakin mendekatkan kita kepada ajal, mendekatkan kita kepada hari akhir, mendekatkan kita kepada hari kiamat. Nah, ini tema-tema ini menjadi tema yang akan dibahas dalam surat-surat yang ada dalam juz 30 yang berjumlah 37 surat, dan diawali dengan surat An-Naba. An-Naba artinya berita besar, bukan sembarang berita, bukan kabar. Naba artinya berita yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayatnya dengan amma yatasaalun, diawali dengan pertanyaan. Ada beberapa surat yang diawali dengan pertanyaan. Hal ata ka hadithul ghasyiyah, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, termasuk amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Surat ini atau ayat ini diturunkan tatkala orang-orang kafir Quraisy bertanya-tanya tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa berita hari kiamat, yang dalam pikiran mereka nggak ada hari kiamat itu. Yang namanya kehidupan ya dunia, nggak ada kehidupan akhirat. Wama hiya illa hayatuna dunya, dan tidak adalah kehidupan kecuali kehidupan dunia. Namutu wa nahya, kami di sini hidup dan kami di sini mati. Wama yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang mencelakakan kami kecuali masa. Tidak ada dalam pikiran mereka hari kiamat itu ada. Kehidupan ya dunia, kematian ya dunia. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa berita akan adanya hari akhirat, ini membuat sesuatu hal yang baru, informasi baru bagi mereka, sehingga mereka bertanya-tanya. Ketika mereka jumpa dengan saudaranya, berjumpa dengan kawannya, bertanya-tanya tentang apa yang diinformasikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka tanya? Amma yatasaalun. Setiap ada kesempatan, setiap ada pertemuan, mereka saling bertanya, bagaimana pendapatmu tentang informasi informasi Muhammad tentang adanya hari akhirat? Bagaimana? Betul nggak ini gimana? Sehingga ini menjadi bahan pembicaraan yang sebelumnya tidak pernah dibahas.
Nabi Muhammad SAW memberikan informasi baru. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim, tentang berita yang besar, yaitu hari berbangkit. Ini dia nih, Anin Naba, makanya dia disebut dengan surat An-Naba karena ayat keduanya menyebutkan Anin Naba'il Azim. Jemaah saya muliakan, dalam Al-Quran semua ayat-ayat yang bicara tentang hari kiamat selalu disifati dengan azim. Misalnya dalam surat Al-Hajj, ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya goncangan hari kiamat sesuatu hal yang sangat besar. Di sini hari kiamat itu atau goncangan hari kiamat itu syai'un azim, suatu hal yang sangat besar. Karena suatu hal yang sangat besar, maka sesuatu itu banyak dan menyeluruh. Apa saja yang terkait dengan hari kiamat syai'un azim. Nah, ini peristiwanya syai'un azim yang diinformasikan, yang diberitakan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW juga naba'ul azim, berita besar. Jadi akan ada peristiwa besar dan akan ada peristiwa yang maha dahsyat yang belum pernah dilihat dan dirasakan oleh manusia, dan itu nanti terjadi pada akhir zaman. Tanda-tandanya sudah dikasih tahu. Nah, ini semuanya namanya naba azim, berita yang besar. Jemaah saya muliakan, ketika nabaknya azim, beritanya besar, kemudian hari kejadiannya ataupun semua kejadiannya itu syai'un azim, sesuatu yang sangat besar, maka hari di mana pasca sangkakala kedua manusia kumpul di mahsyar, Allah sebutkan harinya dengan yaumun azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Itu hari yang sangat besar, liyaumin azim, untuk hari yang sangat besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia berkumpul berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada nabaun azim, berita yang besar, peristiwa hari kiamat itu semuanya besar, syai'un azim. Kemudian yang ketiga, hari yang dimana manusia dihisab dan mempertanggungjawabkan semuanya, yaumun azim. Azab yang akan dirasakan oleh manusia itu juga azim, azabun azim, ya, azab azim, azab yang sangat besar.
Ini bagi orang yang nggak beriman. Bagi orang beriman, ajrun azim, pahala yang besar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan bagi orang-orang beriman dan beramal soleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi kita perhatikan jemaah saya muliakan, semua yang terkait dengan hari kiamat, beritanya, peristiwanya, harinya, balasannya, semuanya azim. Semuanya azim, maha besar. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbun azim, Allah yang maha besar, yang maha agung. Nah, anin naba'il azim, tentang berita yang besar, hari berbangkit. Jadi bukan berita yang sepele, bukan sekilas info, tapi yang mereka tanya adalah info yang sangat besar. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun, yang di dalam hal itu mereka berselisih. Apa maksudnya mereka berselisih? Ada yang beriman kepada hari kiamat, ada yang enggak beriman. Ada yang meyakini, ada yang tidak meyakini. Ada yang mengimani, ada yang tidak mengimani. Ada yang percaya, ada yang enggak percaya. Maka terkait dengan ujian hari kiamat, mereka berselisih, terbagi dua. Mukmin kafir, percaya tidak, beriman tidak, yakin tidak. Yang sebelumnya mereka tidak berselisih, karena tidak ada info baru, tidak ada naba'un azim. Begitu ada naba'un azim yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad menyampaikannya kepada masyarakatnya kafir Quraisy, mulailah alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, mereka akan mengetahuinya. Maksudnya apa? Mereka akan mengetahui akibat dari pengingkaran terkait dengan hari kiamat dan hari berbangkit. Kalla saya'lamun, ini ancaman. Sekali-kali tidak, kelak nanti mereka akan mengetahui akibatnya. Tsumma kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Nah, di sini kalla saya'lamun diulang dua kali. Bedanya di ayat yang kelima ada thumma, ada kemudian. Kemudian itu ada masa jeda, tidak langsung. Nah, sebagian berpendapat kalla saya'lamun ini di dunia, thumma kalla saya'lamun nanti di akhirat. Kalla saya'lamun di alam barzakh kubur, thumma kalla saya'lamun nanti di alam akhirat. Nah, artinya akibat dari pengingkaran-pengingkaran itu nanti mereka akan rasakan akibatnya, akan mengetahui akibatnya.
Nah, jemaah saya muliakan, maka ayat 1 sampai 5 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang menjadi pertanyaan orang-orang kafir Quraisy tentang hari kiamat atau nabaul azim, kabar atau info, berita besar yang mereka sendiri berselisih. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka atas kelakuannya dan sikap mereka itu akan mereka rasakan dan ketahui akibatnya. Nah, ayat ke-6 sampai ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala menerangkan tanda-tanda kekuasaannya terkait dengan hari berbangkit. Baik kalian wahai manusia, wahai orang kafir Quraisy dan siapa-siapa yang tidak beriman kepada hari kiamat, aku akan tampakkan kepada kalian di antara tanda-tanda kekuasaanku, dan itu sekaligus tanda akan adanya hari kiamat dan berbangkit. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Sekarang ini bumi jadi hamparan. Kita bisa berjalan, beraktivitas, kita bisa cari rezeki, kita bisa bajak di sawah, kita bisa jualan, kita bisa piknik, rihlah. Tapi ingat, ini nanti bumi yang menjadi hamparan ini di hari kiamat menjadi tanda-tanda hari kiamat, kekuasaan Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang segoncang-goncangnya. Nah, hari ini dia menjadi hamparan. Siapa yang menjadikan hamparan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan nanti bumi itu tergoncang segoncang-goncangnya? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak bumi untuk membuat keseimbangan dalam poros bumi. Itu fungsi daripada gunung. Waja'al wal jibala autada, bumi dihamparkan, gunung dipancangkan. Bumi dihamparkan untuk aktivitas manusia, sedangkan gunung dipancangkan untuk membuat keseimbangan poros bumi. Ya. Wal jibala autada, sama juga gunung itu nanti bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Hari ini dia sebagai pasak, sebagai penyeimbang, tapi ingat itu nanti hari kiamat gunung itu akan rata dengan tanah. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan kamu akan lihat gunung seperti kapas yang berterbangan. Gunung seperti kapas yang berterbangan. Kira-kira bagaimana dengan kita? Gunung lebih besar, lebih kokoh daripada manusia, tapi dia seperti kapas yang berterbangan ketika hari kiamat. Sekarang gunung itu sebagai pasak bumi, tapi nanti dia sebagai kapas yang berterbangan. Yang menjadikan pasak bumi Allah, yang menjadikan dia seperti kapas berterbangan juga Allah SWT. Yang mematikan Allah, yang menghidupkan Allah. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk. Nah, ada besar, ada kecil, ada tinggi, ada pendek. Berpasang-pasangan.
ada laki-laki, ada perempuan, semuanya berpasang-pasangan, baik manusianya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, Allah ciptakan berpasang-pasang. Nah, nanti kita itu akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Tsumma atihi yaumal qiyamati farda, dan sesungguhnya kamu akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Wa khalaqnakum azwaja, siapa yang menjadikan semua makhluknya itu berpasang-pasangan? Ya Allah Subhanahu wa taala. Maka fenomena penciptaan berpasang-pasangan itu adalah bentuk dari kuasa Allah dan juga bagian dari tanda-tanda kebesarannya. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami ciptakan kamu, menjadikan tidurmu sebagai istirahat. Tidur kita adalah istirahat. Tidur kita itu adalah miniatur daripada kematian dan kebangkitan. Coba kita baca ketika tidur, Bismikallahumma ahya wa amut, dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Kita tidur. Tatkala kita tidur, bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Jadi tanda kuasa Allah dalam kematian dan kebangkitan dan kematian sebenarnya ada dalam tidur kita. Tidur kita itu adalah bagian dari tanda kematian dan kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyindir, wahai orang kafir Quraisy, kalau kalian tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hari berbangkit dan kematian, sesungguhnya tidur kalian setiap hari itu adalah bukti akan adanya kematian dan kebangkitan. Kalau kalian mendustakan kematian dan kebangkitan hari kiamat, bagaimana dengan kematian dan kebangkitan kalian ketika tidur? Wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami menjadikan malam itu sebagai pakaian. Malam sebagai pakaian kita untuk istirahat, pakaian kita untuk tidur, malam untuk istirahat. Dan malam itu seperti dia memakai pakaian kegelapan untuk dunia ini. Seakan-akan malam itu memakai pakaian kegelapan untuknya di malam hari. Ketika siang dia tanggalkan pakaiannya seperti dia telanjang, nampak semuanya. Ketika malam dia memakai pakaian kegelapan, ketika siang dia tanggalkan kegelapan itu. Wa ja'alna al-laila libasa, pakaian apa? Pakaian mereka untuk istirahat, pakaian mereka untuk tidur. Nah, sehingga nggak nampak lagi. Coba kalau kita misalnya lampu dimatikan, listrik mati, apa yang nampak? Nggak nampak. Apalagi kalau tengah malam jam 2, jam 1, listrik mati, lampu nggak ada. Maka pakaian malam untuk bumi ini itu semakin gelap deh. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara
ma'asya, dan kami jadikan siang itu untuk mencari kehidupan. Kenapa ma'asya? Karena orang banyak beraktivitas di siang hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi manusia beraktivitas, dan itu banyaknya di siang hari, dan perlu ada penerangan, perlu dia terang benderang. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan nahar itu, siang itu, untuk mencari penghidupan. Setelah mereka beraktivitas seharian, malamnya baru mereka memakai pakaian malam untuk tidur. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Di atas kita ada 7 lapis langit yang kokoh, bukan satu. Yang nampak satu, yang nggak nampak banyak. Ada 7 lapis Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan langit. Nah, maka 7 lapis langit ini adalah bagian daripada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Nanti langit yang kita lihat kokoh ini, di hari kiamat dia menjadi tanda-tanda hari kiamat. Idzas sama'un syaqqat, idzas sama'un fatarat, apabila langit terbelah, apabila langit terpecah-pecah. Nah, kita belum pernah tuh melihat langit terbelah dan langit terpecah-pecah, nggak pernah kita lihat. Tapi itu nanti menjadi tanda-tanda hari kebangkitan, tanda-tanda kematian alam semesta, yaitu langit yang terbelah dan terpecah-pecah. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang itu, yaitu matahari. Siraja, pelita yang terang benderang. Justru ya, cahaya bulan dan bintang mendapat cahaya dari matahari. Makanya Allah berfirman dalam surat lain, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Allah sebutkan di situ syamsa, matahari, dengan dhiya'a, sedangkan qamara nura, bulan cahaya. Jadi matahari itu terang benderang, dia sebagai siraja, yang sirajanya ini, terang benderang ini, mempengaruhi sinar bulan dan planet lain. Artinya bulan dapat sinar dari matahari. Ya. Wa ja'alna sirajan wahaja, wa anzalna minas sama'i ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Wa anzalna, dan kami turunkan, minal mu'sirat. Mu'sirat ini awan yang tebal yang mengeluarkan air hujan, seperti dia memeras air, seperti jus ketika dia diperas airnya banyak keluar. Hujan, awan ketika dia berbentuk
awan ketika dia dikumpulkan kemudian dia bertumpuk-tumpuk, walladzi arsalar riyaha, dia Allah yang menggerakkan awan kemudian dijadikannya awan itu bertumpuk-tumpuk, kemudian dari tumpukan-tumpukan awan itu keluarlah hujan dari awan, seperti dia mengeluarkan apa yang dia peras dari kumpulan-kumpulan awan itu, minal mu'sirah, awan yang mengeluarkan hujan. Dalam ayat ini disebut dengan mu'sirah, ma'an sajjaja, air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Kenapa? Karena di situ sudah terkumpul butiran-butiran hujan. Linukhrija bihi habba wa nabata, untuk kami tumbuhkan dengan air hujan itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan? Supaya Allah jadikan atau Allah keluarkan dari air itu biji-bijian dan segala macam tanam-tanaman. Biji-bijian ini makanan pokok, tanam-tanaman ini adalah makanan tambahan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Nah, jemaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan biji-bijian. Biji-bijian itu nanti dia akan ada masa panennya, akan mati, akan kering, akan coklat, akan menghitam, baru dia mati. Begitu juga dengan tanam-tanaman. Semua tanam-tanaman ada masa hidupnya, ada masa matinya. Kebun-kebun yang rindang juga sama. Artinya biji-bijian, tanam-tanaman, kebun-kebun itu tidaklah dia hidup selamanya. Sama seperti kita, ada ajalnya. Hijau dari tunas, hijau besar, berbuah, nanti panen menjadi dia warna kuning, kemudian coklat, hitam, mati. Artinya ini semuanya adalah tanda kematian dan tanda kebangkitan. Setelah dia mati, nanti Allah tumbuhkan lagi tunas baru untuk menjadi tanaman baru, biji baru, dan kebun baru. Begitulah seterusnya. Ini semuanya adalah tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebangkitan dan kematian, kematian dan kebangkitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta imamul hadra sultanuhal ghaibi ya ayyuhal nabi Allah